Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Alfarel Rivaldo Saragi dari program studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya tuh ingin membahas tentang teori disonansi kognitif dengan studi kasus kampanye anti rokok. Nah, kampanye anti rokok ini adalah upaya komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengurangi angka atau prevalensi merokok di kalangan masyarakat umum. Kampanye ini menggunakan berbagai media dan pesan yang seringkali menampilkan informasi tentang bahaya kesehatan merokok, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, emfisema, lalu dampak sosial dan ekonomi. Nah, target audiens atau target utama dari kampanye ini adalah perokok aktif, lalu calon perokok terutama remaja ya, dan masyarakat umum agar mendukung upaya pengendalian tembakau. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk mengubah perilaku perokok tersebut dan menciptakan norma sosial yang tidak mendukung kebiasaan merokok. Nah, kampanye ini juga biasanya itu menggunakan pendekatan. Nah, pendekatannya itu bisa dari pendekatan informatif, pendekatan emosional, lalu pendekatan normatif, pendekatan ekonomi, lalu pendekatan advokasi. Kalau untuk pendekatan informatif, kita tuh biasanya tuh menampilkan atau menyajikan fakta atau data tentang konsekuensi kesehatan merokok, seperti resiko kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular, emfisema, dan dampak buruk pada kehamilan. Nah, informasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya merokok. Lalu, pendekatan emosionalnya bisa menggunakan daya tarik emosi ya. Kayak untuk emosi rasa takut ini bisa ditampilkan dengan efek dari perokok nih. Jadinya paru-paru tersebut menjadi hitam. Lalu emosi kesedihan, nah biasanya itu dari kisah nyata dari seorang penderita perokok aktif tersebut. Lalu rasa bersalah, dampak merokok pada orang-orang terdekat. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan respon emosional yang kuat yang dapat mendorong perubahan perilaku. Lalu pendekatan normatif, ini tuh menekankan bahwa tidak merokok adalah norma sosial yang dominan dan didukung oleh masyarakat. Kampanye ini seringkali menampilkan pesan tentang bagaimana perokok menjadi minoritas dan bagaimana berhenti merokok dapat meningkatkan penerimaan sosial. Lalu pendekatan ekonomi, ini tuh biasanya menyoroti biaya ekonomi yang terkait dengan perokok, baik bagi individu maupun bagi masyarakat umum. Lalu pendekatan advokasi, ini tuh mendorong perubahan kebijakan publik seperti peningkatan pajak rokok, lalu pelanggaran iklan rokok, dan perluasan area bebas rokok. Meskipun tidak langsung menargetkan pada individu ya, kebijakan ini juga menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk para perokok. Efektivitas kampanye ini juga seringkali diukur melalui perubahan angka prevalensi merokok, peningkatan pengetahuan dan sikap anti rokok, serta perubahan norma sosial yang terkait merokok. Namun, perubahan ini mengikuti perilaku adiktif seperti merokok adalah tantangan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Nah, analisis teori bisa dengan menciptakan disonansi ya, seperti kayak kampanye anti rokok secara langsung yang berupaya menciptakan disonansi kognitif dalam benak perokok. Pesan-pesan yang menekankan bahaya kesehatan dan konsekuensi negatif lainnya berbenturan dengan keyakinan atau perilaku perokok, seperti kayak saya tahu kok merokok ini berbahaya tapi saya menikmatinya. Lalu saya tahu merokok ini bisa menyebabkan kanker tapi itu tidak akan terjadi pada saya gitu. Lalu ada saya tahu harus berhenti tapi saya tidak bisa. Lalu ada merokok bisa membuat saya semakin rileks dan menghilangkan stres. Nah, yang kedua tuh bisa dengan cara membesarkan disonansinya. Nah, besarnya disonansi ini bisa dirasakan oleh perokok dan mempengaruhi kemungkinan mereka untuk mengambil tindakan mengurangi disonansi. Beberapa faktor
yang mempengaruhi besarnya disonansi bisa meliputi dengan jumlah keyakinan yang bertentangan, seperti semakin banyaknya informasi negatif tentang rokok ya. Nah, biasanya itu semakin besar juga disonansi yang mungkin mereka rasakan. Nah, lalu juga ada pentingnya keyakinan. Nah, itu juga kayak jika kesehatan adalah nilai yang sangat penting bagi seseorang, informasi tentang bahaya rokok akan menciptakan disonansi yang sangat kuat. Lalu ada pilihan, derajat pilihan. Jika seseorang merasa terpaksa merokok, misalnya karena kecanduan atau tekanan sosial yang kuat, disonansi ini mungkin lebih rendah ya dibandingkan jika dengan mereka yang memiliki pilihan untuk berhenti merokok. Lalu dengan pengurangan disonansi, ketika perokok merasakan disonansi yang signifikan, mereka akan termotivasi untuk menguranginya melalui berbagai cara, seperti mengubah perilaku dengan cara, biasanya itu paling efektif tuh mengurangi disonansinya adalah dengan berhenti merokok. Lalu adalah mengubah keyakinan. Perokok dapat mengubah keyakinan mereka tentang rokok, misalnya dengan mengecilkan risiko kesehatan, lalu meragukan validitas informasi kampanye, lalu menemukan manfaat merokok. Nah, lalu ada lagi dengan menambahkan keyakinan baru. Mereka dapat menambahkan keyakinan yang membenarkan perilaku merokok, seperti saya hanya merokok sedikit, saya hanya merokok rendah, saya akan berhenti nanti. Lalu menghindari informasi disonans. Merokok mungkin cenderung menghindari pesan-pesan anti rokok, seperti mematikan iklan atau tidak membaca artikel tersebut. Lalu mencari dukungan sosial. Mereka mungkin mencari teman atau kelompok perokok lainnya yang memiliki keyakinan serupa untuk memperkuat pandangan mereka. Nah, untuk meningkatkan efektivitas kampanye anti rokok, bisa mempertimbangkan teori disonansi dengan biasanya itu fokus pada peningkatan disonansi yang kognitif, yang konstruktif. Kampanye bisa menyajikan informasi yang kuat dan relevan tentang konsekuensi negatif dari merokok dengan cara yang tidak defensif, seperti hindari pesan yang terlalu mengancam atau menyalahkan ya orang-orang yang menolak. Lalu selain menyoroti bahaya, kampanye juga perlu secara aktif untuk menawarkan solusi dan dukungan untuk berhenti merokok. Ini termasuk seperti informasi tentang layanan konseling dan dukungan berhenti merokok, lalu testimoni dari mantan para perokok yang berhasil berhenti, lalu menyediakan sumber daya praktis seperti panduan berhenti merokok atau aplikasi mendukung. Menekan kampanye juga tidak hanya fokus pada resiko, tetapi juga pada manfaat langsung dan jangka panjang dari berhenti merokok tersebut. Nah, seperti peningkatan kesehatan dan energi, penghematan uang, contoh positif bagi keluarga dan anak-anak, lalu peningkatan rasa percaya diri. Lalu kampanye juga perlu menekankan bahwa tidak merokok adalah perilaku yang normal dan sangat didukung oleh mayoritas masyarakat. Ini tuh sangat berdampak ya untuk mengurangi tekanan sosial bagi perokok dan memperkuat keinginan untuk berhenti. Lalu ada kayak pesan kampanye. Nah, ini mungkin perlu disesuaikan dengan kelompok target yang berbeda. Misalnya, pesan untuk remaja mungkin lebih efektif jika fokus pada dampak sosial dan penampilan. Nah, sementara pesan untuk orang dewasa mungkin lebih fokus pada kesehatan jangka panjang. Mungkin yang terakhir adalah dengan menggunakan pendekatan empati ya. Seperti kayak kampanye ini dapat mengadopsi pendekatan yang lebih menarik, yang lebih empati dengan memahami kesulitan yang dihadapi oleh perokok dalam upaya dia tuh biar bisa berhenti dari merokok tersebut. Nah, pesan ini juga
lebih bisa diterima bagi perokok dan mengurangi resistensi. Oke, kita sampai di kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dari semua ini teori disonansi kognitif bisa memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami bagaimana individu merespon pesan-pesan kampanye anti rokok. Kampanye yang efektif seperti kampanye yang berhasil yang menciptakan disonansi yang cukup kuat untuk memotivasi perubahan perilaku, sambil juga menyediakan jalur yang jelas dan menarik bagi perokok untuk mengurangi disonansi tersebut dengan cara berhenti merokok. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.